Selamat pagi rakyat-rakyat. Ketemu lagi di FYP For Your Pagi. Ya ini ada kabar-kabar terus, kabar terbaru yang sempat tertutupi karena kasus Leslar. Nah ini beritanya kasus Ferdy Sambo yang kemarin baru saja memulai sidang pertamanya. Ya kita melihat dan kita akan menjadi saksi bagaimana update tentang persidangan kemarin. Ini dia. Ya itu dia kasusnya, berita tentang Ferdy Sambo. Ya kita hanya bisa menjadi saksi dan kita menunggu keadilan yang seadil-adilnya. Dan selanjutnya ini kita akan beralih ke kasus Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Karena salah satunya ini tentang surat perdamaian. Ini lagi kontra banget, ternyata kontra dengan pernyataan sang pengacara Bilar yang dulu. Nah kita lihat ya, coba kita secara seksama kita lihat. Ini dia beritanya, Leslar. Ya, itu dia jawaban dari pengacara. Ada juga surat yang sudah dituangkan, perdamaian, ya apapun itu kita nanti akan langsung, lebih baik kita akan langsung mendengarkan kalau misalnya Rizky Bilar dan juga Lesti sudah mau untuk berbicara. Kita hargai mereka juga, yang namanya juga manusia. Ada pusing-pusingnya, ada kalanya juga lagi mumet, biar mereka menenangkan diri dulu. Kita kasih kesempatan untuk mereka menenangkan dirinya. Kita doakan yang terbaik, apapun itu kita selalu doakan yang terbaik untuk mereka. Dan kita juga sekarang kedatangan salah satu kawan saya. Ini katanya dulu pernah mengalami KDRT, tapi dia sekarang sudah move on. Dan sekarang dia udah cantik banget setelah berpisah dengan mantan suaminya. Ini dia, Thalita Latif. Kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah ini kawan lamaku nih. Hai. Duduk. Selamat pagi. Thalita bener loh. FYP For Your Pagi. For Your Pagi. Cantik loh sekarang loh. Terima kasih loh. Tambah cetar membah Henol. Cetar membah Henol. Duduk dong. Harus segar-segar dong. Oke, Harus duduk. dong. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah. Kehidupan lebih baik? Lebih baik. Kan gue tanya lebih baik. Agak sulit nih ya pemirsa. Karena dia tahu juga pasangan yang sekarang. Aku sekarang pura-pura gak tahu, aku nanya aja sama kamu jadi host ya. Jadi sekarang kan lagi rame berita tentang KDRT yang dialami, yang diduga kemarin dialami oleh Lesti dan juga Rizky Bilar. Ini kan jadi rame nih di kalangan selebritis, di kalangan siapa, semua wanita speak up. Ya. Ya kan? Tapi kalau Berempati. Simpati. Nah, kalau Thalita sendiri gimana sih? Katanya kamu dulu pernah mengalami KDRT juga. Aku kan nanya ini. Gue nanya. Ya, oke. Ya, gimana sih saat kondisi seperti itu yang dialami sama seorang istri atau wanita? Betul. Ini sharing ya. Jadi Ya. mungkin ini juga bisa mengedukasi sama semua teman-teman yang mungkin sedang mengalami gitu ya. Kondisi di saat kita mengalami hal seperti itu yang diserang itu mental gitu. Fisik juga dong. Ya maksudnya KDRT udah pasti, namanya kekerasan itu pasti ada verbal, ada fisik gitu. Dan itu tuh bisa aku bilang itu adalah kepribadian seseorang itu bisa kita lihat dari karakter dan sifat. Karena kan itu ada temperamental, ada posesif yang berlebihan, ada kekasaran di situ. Dan itu setelah berapa lama pernikahan sih? Akhirnya apakah, maaf nih, waktu pas pacaran nggak kelihatan atau setelah menikah? Atau apa faktor yang membuat itu terjadi? Itu udah kelihatan dari awal. Dari awal? Itu udah kelihatan dari awal, dari pacaran. Cuman mungkin sama gitu, karena kan aku kawin, maksudnya waktu menikah kan muda. Ya, jadi mungkin masih bucin juga gitu loh. Jadi masih memberikan kesempatan dan biasanya rata-rata wanita itu, perempuan itu tuh lebih berpikir pakai rasa. Lu bisa berubah kali nanti sama gue gitu. Apalagi kalau dia udah minta maaf, ya udah deh, oke aku maafin ini kayaknya ya. bener nih gitu. Ternyata kita pada kenyataannya setelah kita lalui ternyata nggak terjadi itu semua. Malah semakin parah dan semakin parah. Apa yang membuat akhirnya Thalita kemarin move on? Kan Thalita juga udah punya anak kan? Iya. Ada kalau ini kan Lesti kemarin kan dia alasannya apapun itu karena anak. Betul. Karena anak, Rizky Bilar adalah bapak terbaiknya. Jadi mereka mungkin, ya aku nggak tahu sekarang mereka gimana. Tapi kan mereka akhirnya mencabut laporan. Kalau kita lihat sih sekarang lagi mencoba untuk berdamai. Betul. Tapi kalau Thalita apa yang akhirnya waktu itu bikin udah deh move, gue nggak mau berdamai, gue mau udah selesai. Sebenarnya gini, waktu lalu pernikahan aku itu kan kurang lebih 10 tahun. Ih, lama juga lu ya. Bukan waktu yang sebentar. Tapi gitu, aku sudah berpisah itu sebenarnya dari 2018, which is itu sudah di tahun ke-7.
Jadi udah masing-masing gitu. Sudah pisah rumah. Oh, udah pisah rumah, tapi belum cerai. Belum cerai. Karena di situ tujuannya adalah pada saat itu memberikan kesempatan untuk membenahi diri. Sama-sama. Sama-sama dong udah pasti. Tapi ya udah pasti tertujunya lebih banyak ke si pelaku gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di luaran bukannya semakin membaik tapi semakin parah. Gitu. Jadi yang kita namanya perempuan itu sama mungkin seperti si Dede Lesti ini gitu ya. Mungkin berpikiran kenapa sih pertimbangan perempuan tuh banyak, mulai dari anak, itu salah satu. Kamu anak berapa sih? Satu. Satu kan. Itu pasti anak. Aduh, nanti kalau misalnya gue pisah, bapaknya gimana nih? Itu pasti jadi. jadi. Anak itu nggak ada bapaknya gimana? Gimana nih? Ya, pokoknya seputaran dengan anak itu pasti jadi bahan pertimbangan. Terus yang kedua juga, aduh, malu. Jadi aib gitu. Nah, aib nih gitu, malu yang selama ini gue tutupin, orang nggak pernah tahu, tiba-tiba kebongkar, malu gitu. Terus ada juga rasa pergolakan batin. Mampu nggak gue tanpa dia gitu? Kayak bisa nggak ya gue? Padahal sebenarnya pada kenyataannya ya kita yang kerja sendiri, kita ngapa-ngapain sendiri gitu. Sebenarnya bisa, tapi mungkin perasaan itu karena mungkin usia masih muda. Terus kita juga kita nggak berani sharing sama orang tua karena kita tahu ketika orang tua kita tahu pasti ikut campur lebih runyem lagi. Kalau ikut campur lebih runyam lagi, tapi pada kenyataannya mana ada sih orang tua, kakak, keluarga yang mau melihat anaknya tuh dilukai, digebukin. Meskipun sama suaminya sendiri gitu. Gitu. Dikasih kepercayaan nih anak gue dititipin sama seseorang, tapi malah yang terjadi begitu. Momen apa yang akhirnya udah stop? Dan itu sebelumnya pasti kan, ya maaf nih, bukan sekali kan melakukan itu kan pasti udah berkali-kali. Betul. Dan akhirnya momen apa yang bikin lo udah deh gue nggak bisa toleransi lagi? Ada dua poin. Sebenarnya itu berkali-kali, tapi 2 poin yang terbesar adalah pertama ketika aku mengalami KDRT itu persis di depan anak aku. Oh gitu. Di depan anak akunya bukan anak aku melihat, tapi anak aku di pangkuan aku. Oh iya? Ya, gitu. Itu turning point yang pertama. Turning point yang kedua adalah ketika aku sampai kena kanker. Oh gitu. Ya, jadi buat aku itu adalah udah teguran Tuhan mungkin kayak, Thalita lu badak banget nih. Gitu, lu kayaknya semua orang tuh maksudnya keluarga nih udah mencoba untuk ayo kamu bisa gitu. Tapi akunya masih mau mempertahankan dalam artian demi anak nih gitu. Tapi ketika aku udah sampai sakit, di situ aku berpikir bahwa ini kesempatan kedua Tuhan kasih aku kesembuhan, berarti udah that's it gitu, selesai, nggak mau lagi. Gitu. Jadi beberapa teguran, beberapa sign ya. Beberapa sign yang kadang kita tuh nggak tahu. Tapi kalau sekarang udah berpisah kan, sudah bercerai, sudah ketok palu. Sudah. Hubungan jadi lebih baik maksudnya sebagai. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada kontak sama sekali. Nggak pernah. Buat jadi, anak? Nggak ada. Hah? Sepeser pun aja juga nggak ada. Apalagi kontak-kontak segala macam orang semuanya dari gue. Anak sama di lu? Iyalah. Jadi kankernya sekarang gimana? Udah lebih, karena kan pikiran betul. lebih. Karena mendem gitu loh, karena kan aku nggak sharing sama siapapun, even sama abang-abangku sendiri semua. Sama Bara, BJ, Ruli semua, pokoknya semua keluarga aku tuh nggak ada yang tahu, jadi semua shock gitu. Jadi akhirnya aku pendem sendiri sakit. Nah di situ turning point aku untuk oke, ini toxic, ini relationship yang toxic, yang nggak bagus, dimana kalau aku pertahankan menghancurkan diri aku. Dan efeknya ke anak nantinya, jadi nggak sehat kan? Benar, karena kita tuh kalau mau membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia dulu. Itu. Apalagi buat anak kita. Betul, gimana cintai anak kita dan hargai diri kita sendiri sebelum kita mencintai dan menghargai orang lain. Nah, itu benar. Tadi kita udah cerita tentang Thalita yang mengalami KDRT dan akhirnya selesai. Tapi katanya nih, setelah bercerai dengan mantan suami, ini ada kabar yang gak sedap. Katanya Thalita... Jadi kayaknya tahun itu bertubi-tubi banget ya? Setelah Thalita bercerai, katanya Thalita menjalin hubungan alias pelakor. Hah? Jadi jawab dulu, apakah benar? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Oke, kita bahas satu demi satu ya. Ah, si Comel udah datang nih. Ayo, Cok. Nah, ini pas gosip. Kamu udah bengap banget. Kamu bisa ngisin aku. KDRT. Lu masih biru aja, Raffi. Ini pas nih, si Comel udah datang. Gosip bagian. Udah bagian lu sekarang gosip. Oke. Itu satu demi satu ya. Satu demi satu. Lu pas bercerai, kenapa sampai perayaan begitu hebohnya? Sebegitu bahagianya lu berpisah. Iya dong, itu kan belenggu, Itu kita tuh kayak terperangkap sebagai seorang wanita berada di situasi seperti itu. Satu, nggak enak banget, yang terserang mental. Karena mau gimana pun
sifat dan karakter seseorang pelaku KDRT itu tidak akan bisa diubah orang lain. Tidak akan. Tidak akan, karena itu Kalau sudah jadi karakter. Karakter dan sifat ya emang umur 5 tahun. Iya, umur udah 30 tahun. Udah jadi. Karena temperamen itu udah bawaan. Bawaan. Oke. Mungkin bisa baik sebentar tapi nanti ada sesuatu yang memicu ntar meledak. Dan lu lagi. melakukan terjadi gitu juga? Iyalah. Ada minta maaf, ada lagi up and downs begitu terus aja, putar begitu aja terus begitu. sampai Jadi satu titik akhirnya bisa terlepas, makanya lu bahagia. ya iya dong, ketika itu udah ketok palu sah dan udah terbebas lepas, jadi ngerasanya tuh kayak I get a new life gitu loh. Oke. Tapi itu ada berita yang gak enak itu. Yang itu tadi Biasa aja pelakor. dong lo. Ya kan gue nanya. Nah, pas abis lu pisah, Ah. kemudian ketemu dengan yang sekarang, belum nikah kan ya? Berapa Berapa cara? lama? Jadi sebenarnya pacar aku yang sekarang itu adalah temen aku dari aku SMA, dia kuliah. Gitu. Jadi dia adalah teman-temannya mereka nih, BJ, Ruli, Iya, iya, gitu, iya, iya. abang-abang aku gitu, kakakku gitu. Jadi kita mengalami situasi rumah tangga yang sama, tapi aku pihak perempuan, dia pihak laki-laki. Di KDRT-in juga? Aku nggak perlu ya membahas itu. Pokoknya kita mengalami situasi yang sama. Jadi ketika kita saling bertukar pikiran dan lain-lain, kita kumpul dengan teman-teman, keluarlah isu-isu tersebut. Nah. Kenapa aku nggak mau membicarakan? Karena buat aku nggak perlu aku bicarakan itu. Aku nggak perlu klarifikasi hal yang tidak aku buat. Oke, lu yang pas deket sama lu dia udah sendiri atau masih ada Proses. Proses. Justru karena minta tolong. Oke. Justru minta tolong gitu. Karena kan keluargaku adalah keluarga pengacara, keluarga Ya, hukum. ya, Jadi ya, pengen bagaimana sih step by stepnya dan lain-lain gitu. Jadi aku sebagai seorang teman karena ditanya jadinya kan oh kita sharing, dan sharing bukan aku sendiri, kita rame-rame ada teman-teman, bahkan ada sepupu dan saudara-saudara Bukan juga. sesi curhat berdua. Bukan, terus katanya check-in di hotel sini, hotel sana, hey kita liburan bersama teman-teman. Oke, jadi Gitu loh. kalau lu dianggap pelakor, Salah banget karena mereka berpisah karena permasalahan mereka intern, dan buat aku itu bukan ranah aku untuk Dan- membuka atau bicara ya. jadi bercerai bukan gara-gara lu Bukan, istilahnya. sama Oke. sekali Sama bukan. sekali enggak. Oke, Tapi clear ya. Clear. Oke. Tapi kamu pengen cepet nikah atau masih ada trauma? Ini kan sekarang sama Ican Iya, ini bener. kan udah ibaratnya udah dekat kan, udah menjalin hubungan. Iya, iya. Tapi kamu masih ada trauma nggak sih? Aduh, gue takut nikah nanti gue gimana lagi nih? Aduh. Justru aku healing tuh udah cukup lama gitu. Justru kenapa dirayain karena proses aku pisah rumah sebelum aku bercerai itu adalah proses healing juga. Gitu loh. Jadi ketika aku udah memutuskan berpisah dan bercerai, kenapa dirayain? Karena akhirnya healing gue ini udah on the top nih, kayak akhirnya gitu loh. Terus sampai tiroid segala macam. Sampai kena kanker tiroid dan lainnya. Jadi kayak buat aku itu udah proses healing gitu. Nah ketika aku udah tahun lalu udah benar-benar kayak bertubi-tubi ya, tahun ini ya benar-benar pengen fresh. Dan pasangan aku juga semuanya udah sah. Yang namanya perceraian sah itu adalah ketika ketuk palu. Ini saya juga orang hukum ya gitu. Jadi masa idah itu adalah 3 bulan setelah ketok palu. Ya, ya. Itu tidak ada hubungannya sama sah atau tidak sah. Karena sahnya perceraian adalah ketika ketuk palu. Oke, Dan saya dan pasangan saya yang sekarang kita ketuk palu di tahun lalu. berarti tidak ada kata pelakor, kata udah lama banget. Betul. Jadi ketika kita memulai hubungan di tahun ini memang karena makin lama makin merasa ada connect yang gimana sih cocok gitu, dan Chemistry. dia chemistry, dan dengan anak aku dia Oke. deket, dengan keluarga dia bisa nyambung. Jadi ya why not kita coba. Oke. Tapi gue mau nanya yang ini deh tentang anak. Ya. Kan sama sekali dia nggak ada komunikasi sama si mantan suaminya. Dia udah 10 tahun menikah, sekarang benar putus putus-putusnya. sama sekali. Iya, betul. Nanti kalau misalnya suka nanya nggak sih siapa nama anak lupa gua? Ravelo. Rafaelo suka nanya nggak tentang papanya? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Yang ditanya Om Ican mana? Oh gitu. Iya. Tapi dulu deket sama bapaknya. Aduh, boro-boro. Si Talita. Aduh. Tadi yang dia cerita yang sampai diusapin Iya. lukanya sama Aku- anaknya. Iya. Ya, Irfan kaget. Jadi mungkin ini kayak sedikit menerima masa itu gitu. Jadi yang bikin aku kecewa berat adalah ketika anak aku di pangku itu. Jadi terjadi cekcok dan lain-lain, yang mungkin beritanya juga orang udah tahu, lempar handphone dan segala macam sampai gigi patah dan lain-lain. Ketika anakku masuk ke dalam rumah, aku dijedotin kepalanya sampai berdarah. Nah, yang bikin aku bener-bener gitu hati aku adalah anak aku usapin darahnya, bilang, "Bunda, are you okay?" Gimana coba rasanya? Oh my god, oh my Aku god. cuman kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh. Jadi buat aku kayak, wah ini udah toxic Oke, gitu loh. jadi kalau maaf ya nggak nyebutin orang ya, tapi Iya, kalau iya dong, misal nggak perlu nyebutin orang itu ya. karena ada anak
bertahan. Itu mungkin yang lu lakukan juga. Iya, Tapi lu iya. jadi merasa justru dengan alasan untuk gue jadi anak jadi korban, tanda kutip. Itu. Karena pada saat itu mungkin masih muda. Jadi berpikirnya adalah anak. Tapi ketika sudah ketemu nih, udah ketemu yang turning point yang seperti tadi. Akhirnya berpikir, oh nggak bisa. Kalau anak tumbuh dalam situasi rumah tangga yang seperti ini malah menjadi toksik dan menjadi contoh yang tidak baik buat anak. Kita kan pengen anak kita kan maksudnya bertumbuh dengan lingkungan yang baik, yang mendukung, yang positif. Iya, Jadi kayak nggak mau gitu. Ya mudah-mudahan tidak hanya karena alasan anak, tapi justru anaknya jadi kasihan. Betul. Nah udah sekarang kita juga mau panggil bintang tamu lagi nih. Ada Mr. Popolo. Biar kita relax lagi, relax. Biar relax. Ini bintang tamu badannya kita. besar. Viral karena Iya. jadi tren di medsos. Biar kita santai relax. Mr. Popolo. Hai Lenata, apa kabar? Tuh surprise loh. Ini udah lama banget. Ini udah lama banget gak ketemu. Dia tuh paling jarang gua dipeluk loh. Iya. Akhirnya gua bisa peluk dia. Jadi Enggak dia. berapa tahun sih? 20 tahun ada ya? Gue tuh gak pernah muda. Ini karena udah lama gak ketemu. Dia gak pernah mau dipeluk. Ya, Sombong banget. Aku mau tadi Ya aja. gue juga pilih ya. Bang, aku dipeluk sama lu, gue dipeluk sama cewek. Jadi ini surprise buat Irfan Hakim, ada Lenatan, sahabatnya yang bertahun-tahun menjadi presenter gosip. Pastinya Lenatan tahu persis tentang Irfan Hakim. Ngapain datang sih? Tadi Piro. Ya Allah, lu jangan Hari ini. semua rasa gue ada di dia. Semua rasa gue ada di dia. Makanya lu bayar berapa? Oke. Ini salah satunya nih katanya dulu waktu Irfan Hakim mau nikah, belajar ijab kabulnya sama Lenatan. Bener gak? Iya. Jadi kan dia bawain acara infotainment bareng Lena setiap pagi ya. Ya. Jadi pas makin ini Lena latihan dulu, latihan gini. Saya terima nikahnya gitu-gitu. Sama dia? Sama dia. Setiap hari dan itu berulang-ulang sampai menuju pernikahan. Dan ada adegan menangis di kantin, galau kan. Komunikasi kan kita galau kan, ada satu langkah besar gitu. Gue nangis. Nangis. Terus gimana? Bukannya dia sering ya kalau nangis ya? Ya, Tapi kan dia nangis ya kan? Karena deg-degan panik. Tapi kalian tuh sedekat apa sih berarti tahu rahasia-rahasianya Irfan Hakim ya Lenatan? Semua yang off the record tahu ya? Tanyain dong, tanyain. Dulu. Enggak kan Len? Enggak semua diceritain Enggak kan? semuanya. Lagi Ya kan ngasih semua rahasia. lanjut tergantung bayaran. Sarapan bareng sekarang ya. Ada lagi gak sih rahasia selain yang ijab kabulnya latihan sama kamu Len? Rahasia dia. Banyak. Apa? Enggak sih kalau sama Irfan sebenarnya lebih banyak kenangan indah yang tercipta. Gitu. Nah kalau yang yang baik-baik? nangis-nangisannya juga ada nangis-nangisannya sampai dia nggak bisa ngomong juga ada gitu ya. Itu kan ya juga nggak bisa ngomong. bisa. Oh my God. Orang presenter ya nggak bisa ngomong. Sesegukan ya. Betul. Di Padahal kayak aku kantin. belajar jadi host sama Irfan deh. Beneran nggak bisa ngomong. Coba ceritain gimana? Enggak, kalau itu Pas itu ya. memang ada satu momen lah di mana Irfan Hakim nggak bisa bicara sama sekali gitu ya. Benar-benar ya memang melepaskan bagaimana mempersiapkan diri gitu loh untuk masuk pernikahan ya Dan kan. nangisnya di kantin di LG. Lu kalau ke Trans kan ada LG di situ. Orang-orang pada lihat ya. Iya. Benar nangis gitu ya? Iya. Gimana? Tadi kamera ngarep. Iya. Gitu. Apa ya Len? Lupa. Ada. Lupa kan ya? Tapi katanya kalau Irfan Hakim sama Lenatan ini kalau lagi kerja bareng bawain acara, mereka nggak boleh bareng-bareng bawain berita duka. Katanya mereka malah ketawa berdua kalau bawain berita duka. Kenapa? Parah banget lu ya. Enggak, bukan parah. Jadi entah kenapa ya. Ada satu kutuk lah ya. Jadi kalau berita duka kita deg-degan banget karena entah kenapa jadi ada beberapa adegan di videonya tuh yang bikin geli gitu. Tapi kan itu kan nggak boleh ketawa gitu. Aduh. Dan live pernah gitu pas di kamera 5, 4, 3, gue lari keluar. Betul. Jadi Udah memang lagi live terus kan Sendirian? serius dia itu karena gini, kita itu entah kenapa setiap kali berita duka
gitu. Basicnya kita sering ketawa, jadi sampai berita duka pun kita ketawa gitu. Jadi udah berdiri kan, udah mau live sampai 5-4, terus dia tiba-tiba di depan, di bawah kamera, dia jongkok, dia ketawain aku. Dan aku sendirian gitu loh, untuk bawain berita duka, nahanin dia. Maksudnya gini, karena kita tuh kan biasanya bercanda terus. Ketika lihat muka kita serius itu jadi lucu. Jadi bagaimana kita, jadi kena virus ketawa ya. Bener, dan akhirnya kalau kita ada berita duka kita nggak ketemu di ruang makeup, kita nggak makeup bareng. Sendiri aja. Pokoknya sampai berita duka itu keluar, terlalu seru, baru kita ngobrol. Terlalu seru kita berdua itu. Iya. Berarti banyak ya yang mau kita kuak tentang Kuak, apaan bahasa lu kuak? Hakim, rahasianya dari Lenatan. Dan juga Thalita Latif nanti kita akan datangkan pacarnya. Ya. Alisa, ya! Ya. Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Ya, FYP For Your Pagi. Alisa lagi. Pagi. Dua-duanya pernah partner MC bareng gue ya. Iya, betul. Dulu ya, aku belum bisa nge-MC sama Kok sekali. nggak pernah MC sama kalian ya? Pernah lah. Pernah, maksud tapi kan bukan yang acara panjang-panjang. Oh iya. Kalau aku maaf panjang banget tuh. Iya. Ini nggak ngerti apa-apa. Terus kalau gemeteran di panggung gitu, di backstage gitu kan. Aku harus ngomong apa nih? Ini lagu ini, abis ini lagu ini nih judulnya apa nih? Oh, kalau kamu gitu pengalamannya, kalau aku nge-MC bareng dia, itu ada mic, standing mic berdiri, apa namanya, nyetrum. Dan dia tahu itu. Dan aku didorong-dorong terus sama dia, jadi begitu. aku nyetrum terus itu. Masa mic nyetrum, Vi? Udah gitu, mic-nya nyetrum, masa sih gue dorong? Acara off air. Nah, nggak bener temen Tapi kan ini. kalian sama-sama host, sama-sama MC. Tapi ini kalian sebagai wanita kan pernah mengalami rumah tangga ya. Termasuk aku? Kalau kamu kan rumah tangganya. Oh ya enggak, kalian wanita, kirain gue dihitung. Iya. Bukan, kamu bukan wanita, kamu Wa Irfan. Kamu orang Sunda, jadi kamu Wa Irfan. Tapi kita ngobrol lah, ya namanya hidup kan, ada yang bersama, ada yang berpisah. Nah sekarang kita akan panggilkan psikolog, jadi kalian bisa Ya, ngobrol-ngobrol lah. karena Lena berapa tahun menjanda? 20 single parent boleh. sampai Masih, menjadi. status nggak berubah 21 tahun. Janda. Kalau ini tadi perayaan ketika pisah, ini pas 17-an Sweet Seventeen menjanda dia mah. Renata 17 tahun menjanda, saya siap. Jadi apa? Siap doain. Oke kalau gitu kita akan panggilkan psikolog yang luar biasa. Ibu Sonia Wibisono. Hai, apa kabar? Makin cantik deh. Gue dokter umum lah sebenarnya, cuman nggak apa kan. Dokter umum, bukan psikolog. dokter umum, tapi jadi psikolog. Enggak, dokter umum kan sebenarnya ngerti kejiwaan juga. Oh, Soalnya dokter kan kita umum. belajar. Oh, gitu. Dokter umum, saya dokter kandungan. Silakan. Halo, apa kabar? Halo. Bu dokter. Bu dokter, ini lagi heboh banget ini tentang perceraian. Iya. Ini pernah Iya. cerai. Ini Oh, pernah gitu. cerai. Emang Ini dua belum dong? jangan, jangan, Bu Jangan, dokter. jangan. Bu dokter, kalau saya cerai nggak nambah anak, iya. Nambah anak ya Jan. Saya nambah anak jangan gitu. Ada jedanya nggak enak ya? Nafasnya habis mungkin nambah anak. Nambah anak. Tapi dari istri yang sama ya? Iya, tergantung dikasihnya aja. Tapi dok, gimana dok tentang perceraian yang marak tuh gara-garanya penyebab utamanya apa sih? Apakah ekonomi, karakter, atau apa? Iya, jadi memang perceraian itu banyak sekali sih ya penyebabnya gitu. Mulai dari karakter juga lah ya, orang per orang, kemudian keadaan kondisi rumah tangga, kemudian penyesuaian kan satu sama lain ya. Jadi misalnya Raffi kan dulu pas kawin gitu mulai dari bawah mungkin, terus tiba-tiba sekarang jadi masuk Forbes gitu ya. Wah, jadi sekarang tuh kadang-kadang orang banyak yang lupa kaca akan kulitnya gitu kan, tapi kalau Raffi kan enggak ya, Kalau tetap saya lupa sayang istri kita. kadang, tapi inget lagi pulang lagi. Jadi sebetulnya kembali ke karakter ya. Maksudnya Iya, kalau alasan kembali. ekonomi, Iya. alasan apa, itu menjadi salah satu faktor. Tapi kalau karakternya bagus, ekonomi apapun misalnya, Iya, bisa sebenarnya dia aman. mereka apakah dia tuh percaya diri gitu kan, dari apakah memang sudah cinta dari awal, mungkin dipilihin sama keluarganya atau memang cinta Bucin gitu ya? Nggak, maksudnya emang cinta dari awal gitu. Kadang-kadang tuh pengaruh juga sih kalau Tapi misalnya kan- emang dari awal sudah komitmen. Yang penting komitmen juga sih, dan didikan dari awal. Apakah orang tuanya tuh mendidik untuk
selalu komitmen. Gitu. Misalnya dia bekerja, komit. Kalau misalnya menikah juga komit. Gitu. Itu juga didikan. Dan juga agama, kedekatan dengan agama. Gitu. Itu juga ya. Tapi kalau yang KDRT gitu gimana? Ini udah nggak kuat. KDRT ini udah nggak kuat. Kalau Lena nggak ya dulu ya? Nggak ya? Nggaknya Biasa aja nggak usah kayak gitu, nggak usah. Udah 21 tahun. Iya. Udah lewatnya lama. Zaman dulu belum musim. Belum musim, belum Tapi ada itu gitu bukan ya. berdasarkan Jangan musim sampai sih. atuh. Itu juga dari dulu sampai Maksudnya sekarang. belum musim publikasi. Makanya saya selalu bilang saya tuh nggak mau kalau saya nggak suka KDRT, saya suka KD Yuni itu nyanyi bagus suaranya. Saya mendingan itu aja dengerin lagu. Kade dan Yuni Sara. Iya Ya. dengerin nyanyi bagus. Yuni Saya kalau Sara. KDRT sakit. Ya. Oke kita akan dengerin juga beberapa pendapat dari seorang psikolog tentang rumah tangga. Ya, ini dia nih sambil kita komentarin ya. Nih, Aduh. ketika seperti ini emosional meluap-luap. Ya. Jadi memang KDRT seseorang itu berdasarkan penyebabnya. Jadi pertama dia trauma masa kecil. Jadi seperti contohnya Johnny Depp sama Amber Heard ya dulu ya. Mereka dua-duanya kan itu adalah korban KDRT dalam keluarganya yang dulu. Jadi faktor pertama, faktor pertama dia adalah melihat atau dia mengalami KDRT waktu masih kecil. Kemudian kedua dia adalah bisa cemburu buta. Jadi mungkin orang yang tidak secure gitu atau kurang kasih sayang masa kecil sehingga dia cemburu buta dan melakukan KDRT saat perkawinannya. Kemudian bisa juga alkohol atau narkoba yang bikin otaknya tuh menjadi keracunan gitu ya sehingga impuls-impuls listriknya berubah dan dia menjadi tidak bisa menahan emosinya. Jadi itu adalah impuls emosi kan biasanya kan kalau misalnya ada pemicu. Kemudian emosi. Misalnya seperti Sambo lah ya. Kalaupun dia bukan karena narkoba atau karena alkohol, jadi pemicunya adalah emosi. Emosi tidak bisa terbendung, jadi nggak bisa terkontrol, meledak-meledak sehingga otak belakangnya itu kemudian menutupi otak depan sehingga dia tidak bisa berpikir sehat. Tapi kok ada orang yang bisa mengontrol, ada orang yang tidak bisa mengontrol. Itu faktornya faktor. Itu adalah latihan sejak dini, sejak kecil, sejak muda. Keterbiasaan. Kedewasaan juga ya. Iya kedewasaan dan juga trauma sih. Trauma itu penting. Aku kalau Trauma marah masa itu kecil. aku menghindar kalau aku orangnya. Kalau aku lagi marah. Iya sama diem istri, dulu. Udah aku diem, aku pergi kemana? Nggak Sekalian. Ya, ke teman-teman. Siapa temennya? Nggak boleh pelampiasan ya, nggak boleh pelampiasan aku yang nggak tidak halal. pelampiasan. Enggak, kalau aku mah halal semua. Halal semua. Temen lu teman gue juga bukan? Hah? Beda lah, beda. Tapi kita lihat lagi ini ada waktu preskon ayahnya Lesti bagaimana mimik dan Seorang ayah Ya. mendampingi anaknya nih. Yuk. Oke, seorang ayah mendampingi anaknya memutuskan sesuatu yang sangat besar. Ya, ayahnya kan terlihat bergetar gitu ya pas dia saat ngomong ya. Jadi kayaknya ayahnya tuh mungkin antara ragu-ragu ngomongnya gitu dan Masih dia belum juga belum kayaknya dia 100% yakin. coba dong masa 20 tahun lebih udah dirawat dengan penuh kasih sayang, udah berkorban jiwa raga, kasih nafkah ya tiba-tiba baru diambil kawin sama seorang berapa tahun udah dikasarin gitu ya, sakitin secara mental maupun fisik gitu kan kasihan. Apalagi Lesti kan kecil sekali ya, takutnya kalau ada apa-apa bisa Sampai trauma. tadi Lesti pun menenangkan ayahnya sendiri karena tahu Lesti bahwa ayahnya itu sangat berat untuk. karena Irfan Hakim tuh ada rasa keresahan, dia kan anaknya ada perempuan banyak, dia kan. Ya, jadi kalau melihat ini tuh, aduh mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anak saya. Iya benar ya. Saya juga tapi kasihan ya. sama, aku juga punya anak laki-laki, aduh mudah-mudahan anak laki-laki gue nih gue didik bener supaya dia bisa menghargain wanita. Setuju. Iya benar, Karena pendidikan nggak tuh habis penting dari banget kecil. loh. Iya, Maksudnya mau jadi semua mau jadi anak playboy nggak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Betul. Coba tolong tadi Playboy jadi apa? menyakiti mental Duh, juga loh. enggak, maksudnya Enggak. maksudnya Enggak, bukan. misalkan. Misal, maksudnya ya udah. boleh juga. Iya, tenang. Iya dong. Contoh. Enggak, lu Jadi maksudnya kayak pengacara itu tuh boleh itu sama siapa aja, tapi balik ke istri. Iya, kalau aku kalau aku ngapain istri aku tahu. Sayang, aku mau ini dulu ya. Ya udah sayang, kamu nggak cemburu. Ngapain aku cemburu? Aku tuh percaya sama kamu. Mau orang keluar dari mulut apapun, aku cuma percaya dari mulut kamu. Oke. Bagus loh kalau ngomong sendiri ya. Keren Iya. Kalau ngomong duluan hebat Aku loh ya. selalu ngomong, sayang aku kesini ya gini-gini, tapi kayaknya pulangnya agak larut malam nih, gini. Harus jujur. Ya, Iya, sama harus siapa? jujur. Begini. Udah aku mah ngabarin, sayang aku di sini ya. Dan aku 24 jam kalau ditelepon pasti aku angkat. Dimanapun dan ngapapun. Jadi pasti aku Asal jangan video call. ya video call nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga video call. Tapi kan gue bisa bilang, sayang sinyalnya jelek nih, WA aja. Kan gue bisa gitu.
Video call cari tembok dulu yang bersih, cari tembok yang bening. Tapi jadi kalau aku tuh seorang mau ngomongin apa, aku udah kasih pengertian sama istri aku gitu. Jadi saya ngapain sih kita ribut masalah apapun itu. Yang penting kan kamu tahu aku tahu kamu. Iya. Udah. Tapi dulu sempet diem-dieman katanya Raffi. Kalau jadi waktu awal pernikahan, iya maksudnya kan terus kita kan ngomong ngapain sih kita diem-dieman, udah aja deh kita udah suami istri. Mendingan apapun itu kamu jujur, aku jujur. Jadi kita ini jadi yang paling jujur daripada kita dengar dari orang lain, lebih baik aku dengar dari mulut kamu. Dan kita sebagai pasangan ini nggak ada pasangan yang sempurna kan. Betul. Pasti ya sebenarnya Saling mengisi. Nah, Tapi so far so good ya. cintanya kita ini maksudnya ya udah aku bisa menerima kekurangan kamu, kamu juga bisa menerima kekurangan aku. Kalau Iya, kita betul. bisa Jago juga ya, komunikasinya jago juga dia. Udah biasa semua orang mah diterima. cari kelebihan, fans aja mencintai aku karena kelebihan aku. Belum tentu fans menerima kekurangan aku. Tapi istriku bisa menerima segala kekurangan. Inilah paling keren banget tuh. Raffi, kalau boleh tahu, lu bisa kayak gitu karena dididik apa oleh orang tua? Enggak, karena aku proses kehidupan. Aku proses kehidupan jadi gini. Aku kan dulu hidup sendirian. Di Jakarta sendirian, dari aku nol sampai gini. Ujung-ujungnya tuh seorang laki-laki tuh kalau misalnya, aku juga pernah misalnya punya uang banyak terlena, ujung-ujungnya apa? Nggak ada yang manusia itu, iya punya uang penting, punya ini penting. Tapi harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Harta yang paling Kenapa jadi nyanyi sih? Gue lagi ngobrol. adalah keluarga. Kita sambut, ini Kenapa? dia. Kok bisa gitu? Karena pokoknya kalau udah kaya kan lupa akan kulitnya. Cari cem-ceman 2, 3, 4. Enggak, justru aku tuh gini, aku dulu pernah, aku juga mungkin nggak Ini aku potong nih ya. Bisa sukses itu peran istri besar loh. Nah, berarti dalam artian kata, Hoki berdua. Gigi itu hebat banget bisa mendampingi lu dengan aktivitas begitu banyak. Loh makanya aku sama istriku tuh nggak pernah munafik. Aku tuh Betul. kalau bilang apa, sayang kamu, aku gini. Jadi aku tuh jadi si Nagita itu orang yang paling tahu tentang aku. Jadi nggak ada orang lain tuh hanya katanya. Ya, Tapi yang kekurangan pastinya Raffi apa sih kepo? banyak kekurangan. Aku mah mungkin dari Irfan Hakim aja aku mah nggak ada apa-apanya. Nah, tapi hebat ya Tapi caranya hebat loh. dia meyakinkan Gigi untuk menerima apa Nah, adanya sampai- dia ya. Sampai akhirnya Gigi itu levelnya tuh ikhlas atau pasrah itu beda ya. Itu jago komunikasi gua rasa. Dia kalau ngomong suka benar, present. makanya berkarisma Tapi tinggi aku gitu ya, ya. aku melakukan kesalahan apapun aku minta maaf, sayang. Aku minta maaf ya. Oh, dia nggak jago per- minta maaf dia. dan nggak pernah Kayak kontak bunga. fisik. Nggak pernah. Oh, jangan kalau sampai, jangan kalau Gigi dong. marah, udah ya aku dengerin aja. Iya. Udah belum marahnya. Udah kalau dia diem, ya udah deh pergi dulu gitu. Sama aku juga kalau gitu. Tapi harus gitu loh, kalau seseorang ada emosi dalam rumah tangga itu jangan dua-duanya keras. Harus salah satu lebih diam, lebih lembut. Iya, bener. Kalau ngomongnya tuh gantian. Ini ada VT yang penting nih. Ada Udah tayangan dimarahin sama harus produser kita ini. lihat VT dulu, banget. lihat dulu lagi. Coba kita lihat ini. Selamat ulang tahun untuk sahabatku Irfan Hakim. Happy birthday ya. Selamat ulang tahun Happy birthday, aku sayang. Irfan, selamat ulang tahun. Kak Irfan Hakim, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Irfan. Hai Om Irfan Hakim, selamat ulang tahun. Happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, tambah sukses, tambah banyak disayang oleh orang-orang di sekitar. Bangga banget aku bisa bikin video ini dan masuk ke dalam acara yang ratingnya lagi tinggi banget. Hai semuanya. By the way, aku juga mau ngucapin terima kasih sama Om Irfan. Oke, lumayan berkaca-kaca karena udah ngebayangin mau ngomong apa. Terima kasih sama Om Irfan yang selalu ada di setiap fase kehidupan aku. Dari sedih, susah, seneng, happy, bahagia, nangis. Om Irfan selalu ada dan mau denger cerita aku. Menjadi orang yang paling support aku, menjadi orang yang paling doain aku, yang paling dukung aku, yang paling nangis kalau aku bahagia, yang paling sedih, lebih sedih dari ibu aku ketika harus pisah di bandara karena ya berarti semakin jauh ya kan, cuma bisa lewat telepon aja atau bahkan cuma lewat video call. Tapi seneng karena Om Irfan gak pernah ngelupain aku juga dan selalu ingat aku. Terima kasih banyak untuk semua support dan doanya, dan sekali lagi happy birthday buat Om Irfan. Doain aku ya sama baby sehat-sehat sampai hari persalinan nanti, dan Om Irfan juga bisa ketemu sama babynya. Ada kesempatan buat ketemu sama baby. Terima kasih banyak Om Irfan. Happy birthday.
Indri, Renatan itu menjadi dua orang yang banyak curhat dalam banget ya Len ya, gitu. Nah ada lagi yang surprise lagi, tapi tolong kamu tutup usia dulu. Tutup usia, tutup mata, Kamu tutup mata dulu, jangan ngeliat ya, maaf ya. Karena ini ada surprise. Enggak, kamu. Ayo kita lakukan bersama ya. Oh ini aja ya pakai. Itu pakai jaketnya dia. Diam dulu ya. Dia mau Ya, saya tutup ya. Ini ada Apa lagi sih? Udah, kamu nurut aja. Kamu nggak ada belakang dulu. Ya, biar kamu senang. Ada surprise. Kita akan datangkan sosok dari luar angkasa dan kemana-mana di FYP for your pagi untuk Irfan Hakim. Diam. Kamu diam. Ya, sesaat lagi spesial sekali kita akan mendatangkan sosok dari luar angkasa untuk Irfan Hakim karena kemarin dia ulang tahun hari Sabtu, tapi perayaannya sekarang. Karena kemarin banyak ada berita Ferdi Sambo, ada yang lain-lain. Jadi sekarang kita rayainnya. Siap Irfan Hakim? Ayo, ikutin saya. Apa sih Bi? Sumpah gue nggak tahu. Iya. Aduh. Kamu nggak tahu? Aduh. Vi. Tapi ini apa? Sabar. Ini gimana? Di sini dulu di pinggir. Biar kelihatan semua. Kemana? Oke. Ngadepnya kemana? Kita bilang selamat ulang tahun Irfan Hakim ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Irfan Hakim. Kado juga buat dari aku buat kamu ya. Mewah. Iya, kamu sehat-sehat ya. Mewah, makasih loh Rabi. Ini ngapain orang kantor gue bukannya kerja, hei? Mereka hari ini meliburkan diri. Ya enak aja, jangan harus kerja kalian. Mereka udah jauh-jauh datang. Gila loh. Hebat kan? Ih, mana gue tadi telat datangnya. Enggak bareng. Ini semuanya datang. Tadi alasannya bini lu bilangnya apa? Enggak, pokoknya enggak. Aku pergi tuh pokoknya tumben-tumbenan dandan. Biasa Anak-anak yang sama iya, Jalu ya. kan tadi aku salim ke kamu ya. Iya. Jalu ini ya? Ya Jalu ini Jaki. Jalu sama Jaki. Iya. Mau ucapin, ada mic ya sih? Mic. Ada pegangan mic. Coba nih ucapan. Wow, ini dari istri beneran ini. tercinta. Ih gila datang semua ini. Ucapin dong buat, lu di sebelahnya dong. Oh iya lupa. Dipegang ya hadiah dari gue ya. Dibuka nggak? Ya nanti aja di belakang, jangan di depan orang, malu. Sini nak, coba saya ke ayah, bilangnya Pak Ayah. Ayah. Ke ayah dekat Masa ayah. Umi lah ayah lah. Iya. Coba ucapin selamat ulang tahun untuk Irfan Hakim. Dari Ibu Dela dulu, Ibu Dela. Ayah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, umurnya selalu diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Ini makin nyala nggak sih? Nyala kan? Ya. Ya. Dan jelas makasih banget loh, makasih banget. Jadi hidupnya udah 47 tahun. 47 tahun. Sampai kaget gue. Gue berusaha bisa lebih menjadi sosok yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan alhamdulillah terima kasih FYP menghadirkan orang-orang yang saya cintai. Dimulai dari partner MC saya, ada Talita, ada saksi hidup saya juga, Renatan, kemudian istri saya tercinta, anak-anak, mewakili karena beberapa ada yang pesantren dan sekolah. Dan juga teman-teman kantor The Hakim sini luar biasa loh. Jadi kalau ditanya, kok Irfan semangat terus, kok nggak pernah ada capeknya, salah satunya adalah yang mereka ini. Orang-orang yang gue cintai yang membuat gue semangat untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Jadi kok capek-capek, tapi gue suka membayangkan, wah banyak orang yang tergantung dengan gue, banyak orang yang ingin bahagia bersama gue. Jadi terima kasih FYP, terima kasih teman-teman, terima kasih. Jadi kita juga salut sama Irfan Hakim di usianya tetap bisa menghibur, tetap bisa stabil. Belum tentu juga gue di usia Irfan Hakim bisa tetap hebat kayak lu. Ya, selamat ulang tahun untuk Irfan Hakim. Kita semua sayang sama Irfan Hakim dan ada kado spesial lagi. Ini buat Jalu, buat Jaki biar senang. Nyanyi bareng Mr. Popolo. Selamat ulang tahun Irfan Hakim. Nyanyi. Yo. Kita
lagi Irfan Hakim. Selamat ulang tahun Om Irfan. Halo Miss Papalo, ya. Om Irfan Mansur, selamat ulang tahun. Mahdim. Om Irfan Hakim. Oke. Ulang tahun. Ayo. Oke. Kayaknya dia nggak kenal lu ya. Ya udah. Oke. Siap. Irfan Hakim, selamat ulang tahun.